Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werna Sari dari program studi perbankan syariah NIM 19040201511 kelas perbankan syariah 6E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Rumusnya yaitu GPM sama dengan penjualan dikurang harga pokok dibagi dengan penjualan. Komponen laporan keuangannya, penjualan pada tahun 2018 sebesar 48.202.635.459 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 53.528.450.125 rupiah. Harga pokok pada tahun 2018 sebesar 618.167.302 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.134.375.888 rupiah. Maka hasil dari margin laba kotor atau gross profit margin jika penjualan dikurang harga pokok dibagi dengan penjualan, maka hasilnya pada tahun 2018 sebesar 0,98 atau 98%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,97 atau 97%. Yang kedua itu margin laba operasional atau operating profit margin. Rumusnya yaitu OPM sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Komponen laporan keuangannya, yang pertama yaitu penjualan pada tahun 2018 sebesar 48.235.459 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 53.458.125.125 rupiah. Laba sebelum pajak pada tahun 2018 sebesar 1.469.473.973 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.392.793.833 rupiah. Maka hasil dari margin laba operasional atau operating profit margin, laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan, maka hasil pada tahun 2018 sebesar 0,03, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,02. Yang ketiga yaitu margin laba bersih atau net profit margin dengan rumus NPM sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Komponen laporan keuangannya yaitu penjualan pada tahun 2018 sebesar 48.202.635.459 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 53.528.450.125 rupiah. Laba setelah pajaknya pada tahun 2018 sebesar 1.173.176.479 rupiah, sedangkan pada tahun 2019-nya sebesar 1.191.566.812 rupiah. Maka hasil dari margin laba bersih atau net profit margin, laba setelah pajak dibagi dengan penjualan, hasilnya pada tahun 2018 sebesar 0,02, sedangkan pada tahun 2019 sama juga yaitu 0,02. Yang keempat yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset ratio.
Rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Komponen laporan keuangannya, laba bersih pada tahun 2018 sebesar 1.321.536.607 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019-nya sebesar 1.551.451.629 rupiah. Total asetnya pada tahun 2018 sebesar 40.659.8.060 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 75.609.342.033 rupiah. Hasil dari rasio pengembalian aset atau return on asset ratio, laba bersih dibagi dengan total aset, maka hasilnya pada tahun 2018 sebesar 0,03, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,02. Nomor 5 yaitu rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Dengan rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Komponen laporan keuangannya, laba bersih setelah pajak pada tahun 2018 sebesar 1.321.536.607 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.580.451.629 rupiah. Ekuitas pemegang saham pada tahun 2018 sebesar 6 miliar, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 32 miliar. Maka hasil dari rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham, maka hasilnya pada tahun 2018 sebesar 0,22, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,04. Nomor 6 yaitu rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Rumusnya yaitu ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan dikali 100%. Komponen laporan keuangannya, laba sebelum pajak dan bunga pada tahun 2018 sebesar 1.463.473.973 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.332.793.833 rupiah. Penjualan pada tahun 2018 sebesar 48.202.635.459 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 53.528.450.125 rupiah. Maka hasil dari rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%, maka hasilnya pada tahun 2018 sebesar 0,03, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,02. Yang ketujuh yaitu pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Dengan rumus ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan modal kerja. Komponen laporan keuangannya, laba sebelum pajak dan bunga pada tahun 2018 sebesar 1.463.473.973 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.392.793.833 rupiah. Modal kerja pada tahun 2018 sebesar 6 miliar, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 32 miliar.
maka hasil dari pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed dari laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan modal kerja, maka hasilnya pada tahun 2018 sebesar 0,24, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,04. Kemudian yang terakhir yaitu return on investment atau ROI. Dengan rumus ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi dengan investasi terus dikali dengan 100%. Maka komponen laporan keuangannya yaitu laba atas investasi pada tahun 2018 sebesar 1.253.176.479 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.191.566.812 rupiah. Investasi awal pada tahun 2018 sebesar 10 juta, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.800.000.000. Investasinya pada tahun 2018 sebesar 14.719.999.413 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 51.569.251.042 rupiah. Maka hasil dari pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed dari laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, maka hasil pada tahun 2018 sebesar 0,24, sedangkan hasilnya pada tahun 2019 sebesar 0,04. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi rasio profitabilitas. Saya Dernasari undur diri. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.